Telapak tangan penghisap jiwa adalah keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah. Saat berlatih keterampilan ini, orang dan benda di hadapan pelatih dapat terserap dari jarak tertentu, dan kekuatannya bergantung pada kekuatan pelatih keterampilan ini. Jika berlatih secara mendalam, maka akan mampu memisahkan permukaan objek dan menyerap bagian dalamnya. Jika pelatih keterampilan ini berbakat, menghisap darah lawan juga merupakan hal yang normal untuk dilakukan. Mungkin alasan mengapa gadis bunga dapat dengan mudah mencium keberadaan Wulda Zhou di sini dikarenakan dia telah berlatih telapak tangan penghisap jiwa ini. Setelah Wilbert Ye memberi Hazel Luo dan Wulda Zhou pil mujarab, dia mulai duduk bersila dan memahami telapak tangan penghisap jiwa dengan cermat. Setengah jam kemudian, Wilbert Ye tiba-tiba membuat gerakan. Terlihat dia mengangkat telapak tangan dan mendorong kekuatan spiritualnya dengan lembut. Batu besar di kejauhan bergetar beberapa kali di atas tanah, kemudian berdesir dan terbang ke arah Wilbert Ye. Pergilah. Wilbert Ye melambaikan telapak tangannya sekali lagi, dan batu besar itu tiba-tiba berbalik arah dan menabrak bagian luar gua. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar gua, dan batu besar itu hancur berkeping-keping di mulut gua. Sungguh teknik telapak tangan yang hebat. Terdengar seruan mengagumi. Sejak kapan saudara Wulda Zhou bangun? Wilbert Ye bangkit dan bertanya kepada Wulda Zhou. Wulda Zhou menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, aku juga baru bangun. Ngomong-ngomong, di mana wanita tadi? Aku telah membunuhnya. Wilbert Ye menunjuk jejak hangus di tanah dan lanjut berkata, aku tahu bahwa sekte racun pasti akan mengirim seseorang untuk membalas dendam atas Proton Wei, tetapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Wulda Zhou mengangguk, menepuk dadanya dan berkata, saudara Wilbert Ye tenang saja, meskipun aku tidak kuat, tetapi aku bersedia membantu saudara Wilbert Ye. Jika sekte racun kembali, aku akan melawan mereka bersamamu. Wilbert Ye tersenyum, Wulda Zhou jelas sangat tulus padanya. Persahabatan semacam ini sudah sangat jarang ditemui di benua yang mementingkan kekuatan ini. Namun, Wilbert Ye tidak ingin Wulda Zhou terlibat dalam masalah ini, karena sekte racun juga merupakan monster besar bagi Wilbert Ye saat ini. Meskipun kekuatan keseluruhan sekte racun tidak sekuat sekte bela diri Ling Qiao, tetapi pengaruh mereka jauh lebih besar di daerah Gunung Tianyun ini. Mereka juga telah menduduki daerah ini untuk waktu yang lama. Banyak seniman bela diri yang tersebar mungkin adalah murid sekte mereka. Jika tidak berhati-hati, maka mereka akan ditikam. Saudara Wulda Zhou, terima kasih telah melindungiku selama di sini, tetapi aku pikir sebaiknya kamu pergi meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan cari sebuah tempat yang aman untuk berkultivasi. Itu jauh lebih baik daripada mempertaruhkan nyawamu untuk ikut bersamaku. Nada bicara Wilbert Ye tulus. Wulda Zhou juga dapat mendengar ketulusan Wilbert Ye untuknya, tetapi dia masih bersikeras dan berkata, aku tahu saudara Wilbert Ye masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di Gunung Tianyun ini, jadi biarkan aku menemani dan juga membantumu. Dari hari dia bertemu Wilbert Ye, Wulda Zhou sudah tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Setelah bersama untuk beberapa waktu, Wulda Zhou kurang lebih juga sudah memahami kepribadian Wilbert Ye. Dia membenci kejahatan seperti halnya musuh, dia tahu siapa yang pantas dibenci dan siapa yang pantas untuk dicintai. Selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Selain itu, beberapa informasi dapat didengar dari ucapannya, termasuk fakta bahwa dia akan melawan Raja Obat. Begitu Wulda Zhou selesai berbicara dan sebelum Wilbert Ye sempat meresponnya, terdengar suara Hazel Luo dari belakang, meskipun cara berpikirmu sangat bagus, tetapi aku rasa hal ini tidak cocok untukmu, jadi ikuti saja saran Wilbert Ye, cari tempat yang aman untuk menetap terlebih dahulu, dan kami akan menghubungimu setelah kami selesai menangani masalah di sini. Wilbert Ye berbalik untuk melihat Hazel Luo. Ada secercah cahaya di matanya. Hazel Luo balik menatapnya. Untuk sesaat, tatapan keduanya bertemu. Kemudian Wilbert Ye terkejut setelah menyadari bahwa mata Hazel Luo yang selalu acuh tak acuh dan tenang terlihat memiliki sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Hanya saja,
terasa nyaman. Melihat Wulda Zhou masih ragu-ragu, Wilbert Ye mengeluarkan selembar kertas surat dan mengecap deretan huruf kecil dengan kekuatan spiritualnya. Setelah mengecap, dia menunjuknya, dan kertas surat itu tergulung secara otomatis dan terbang ke tangan Wulda Zhou. Saudara Wulda Zhou dapat pergi ke kamar dagang paviliun harta berharga di prefektur kota Tianyun terdekat dan berikan surat ini kepada Tuan Paviliun Jilian Zuo atau Tuan Muda Paviliun Yandi Zuo. Mereka akan mengatur segalanya untukmu. Mendengar itu, Wulda Zhou mengambil surat itu dan berkata dengan cukup terkejut, "Aku tidak menyangka saudara Wilbert Ye memiliki hubungan dengan paviliun harta berharga kota Tianyun. Orang yang mengasingkan diri di pegunungan sepertiku paling hanya bisa mendengar namanya saja." Meskipun paviliun harta berharga prefektur Tianyun hanyalah sebuah kamar dagang, tetapi reputasinya sejak lama telah menyebar ke Gunung Tianyun. Bahkan jika para seniman bela diri kejam yang tegas dalam membunuh ini menjalani kehidupan dengan menjilat darah di ujung pisau juga tetap akan dihormatinya, atau lebih tepatnya ditakuti. Wulda Zhou menangkupkan kedua tangannya pada Wilbert Ye dan berkata, "Terima kasih atas kepedulian saudara Wilbert Ye, semoga kita masih bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Setelah berbicara, Wulda Zhou tidak ragu lagi dan berjalan keluar dari gunung sendirian. Setelah Wulda Zhou pergi, Gua Qingxi kembali sunyi, begitu sunyi sehingga nafas keduanya dapat terdengar dengan jelas. Setelah beberapa saat, Wilbert Ye memecah keheningan. Dia memandang Hazel Luo, berdeham dan berkata, "Meskipun pertempuran untuk tanah keberuntungan telah berakhir, tetapi sekarang kita berdua dalam masalah. Bahkan jika kita ingin meninggalkan pegunungan Tianyun hari ini, sepertinya Raja Obat itu tidak akan membiarkan kita pergi." Hazel Luo mengedipkan mata dinginnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan jika dia tidak datang kepadaku, maka aku yang akan pergi mencarinya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Sangat jelas, Hazel Luo masih sangat dendam terhadap apa yang terjadi hari itu, dan dia akan membalas dendam untuk itu. Dia sebenarnya sangat mirip dengan Wilbert Ye. Setelah itu, Wilbert Ye tertawa kecil dan berkata, "Oleh karena itu, mal kita menyerangnya terlebih dahulu dan menunjukkan wajah asli dari Aula Jiren ini kepada semua orang." Setelah berkata demikian, keduanya saling memandang. Saat berikutnya, tubuh mereka melintas, langsung keluar dari Gua Qingxi, menuju kaki pegunungan Tianyun. Pada saat ini, suasana di kaki Gunung Tianyun sangat aneh, karena setelah tanah keberuntungan Gunung Tianyun berakhir, para seniman bela diri di sini menghilang secara misterius, hanya menyisakan papan nama Aula Jiren yang masih melekat di depan pintu. Ketika Wilbert Ye dan Hazel Luo tiba di kaki gunung, saraf mereka menegang, terutama kesadaran Wilbert Ye yang tajam membuatnya menyadari akan hal yang tidak biasa di sini. Mungkinkah para seniman bela diri yang keluar dari pegunungan Tianyun tidak kembali ke sini? Wilbert Ye memiliki keraguan di hatinya, sementara mata cerah Hazel Luo melihat ke sekeliling, dan perasaan krisis muncul di lautan kesadarannya. Tepat saat itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menyapu keluar dari hutan. Kecepatannya sangat luar biasa, dia melintas dan mendarat di hadapan Wilbert Ye di saat berikutnya. Bayangan hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyapu wajah Wilbert Ye dengan ganas, dimanapun dia lewat, kehampaan bergetar. Tapi Wilbert Ye lebih cepat, sebelum dia bisa menjatuhkan tangannya, Wilbert Ye sudah memperkirakan arah serangannya, kemudian, dia hanya menoleh sedikit dan menghindari serangan bayangan hitam itu dengan mudah. Bayangan hitam gagal menyerang, dan dengan cepat menyapu Hazel Luo, dan melakukan gerakan yang sama lagi, tetapi Hazel Luo sudah bersiap sebelumnya. Dia menghunus pedang di tangannya dan mengguncang serangan itu. Ketika Hazel Luo ingin menyerang lagi, bayangan hitam itu menghindar lagi dengan secepat kilat, kemudian berlari memasuki dinding halaman Aula Jiren dengan kecepatan iblis. Dia berlari memasuki Aula Jiren, haruskah kita mengejarnya? Hazel Luo berkata dengan dingin. Tidak, Wilbert Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Hantu tadi sangat cepat,
Aku bahkan tidak melihat wujudnya dengan jelas, aku hanya menghindari serangannya dengan mengandalkan perasaan. Hazel Luo tercengang ketika dia mendengar hal itu, dan berkata, aku juga tidak melihat wujudnya dengan jelas. Kecepatan gerakan dan kecepatan serangannya sangat cepat, jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa, mungkin sekarang dia sudah terluka parah karenanya. Tiba-tiba saja, Wilbert Ye mengerutkan keningnya. Dia berbalik untuk melihat Hazel Luo dan bertanya, apakah kamu mencium sesuatu? Ada bau busuk yang tercium dari sana, jelas ada yang salah dengan Aula Jiren, apakah kita akan menunggu di sini? Hazel Luo menutup mulut dan hidungnya dan melihat ke halaman Aula Jiren. Wilbert Ye mendesak kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya dan menyibak bau busuk itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu. Ayo kita masuk dan lihat apa yang terjadi di dalam sana. Baiklah. Setelah mendapat persetujuan Hazel Luo, keduanya berjalan di balik dinding halaman dan melompat masuk. Begitu memasuki halaman, keduanya memperhatikan sebuah kuali besar dengan gas hitam pekat, dan bau menyengat itu datang dari kuali besar ini. Mencium bau busuk yang lebih kuat dari yang di luar, keduanya tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka diselimuti tekanan yang tak terlihat. Wilbert Ye dan Hazel Luo sama-sama menempel di dinding, melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang lain, mereka kembali bertindak, mereka menyapu tubuh mereka dan langsung menghampiri kuali besar. Hazel Luo menutupi mulut dan hidungnya dengan tangan, melihat tungku tinggi itu dari bawah, dan berkata dengan jijik, benar-benar bau. Tidak hanya bau, tetapi juga beracun. Wilbert Ye mengerutkan kening, mengeluarkan botol giok dari tas Qian Kun, menuangkan 2 pil obat, dan memberikan salah satunya kepada Hazel Luo. Ini adalah pil mujarab dari gadis bunga. Semua racun di bawah tingkat keempat dapat diabaikan. Itu akan merasa lebih baik jika kamu menahannya di dalam mulutmu. Terima kasih banyak. Hazel Luo mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa sejuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tekanan yang tak terlihat itu juga menghilang pada saat ini. Wilbert Ye mengangguk dan memasukkan pil mujarab lainnya ke dalam mulut. Setelah tekanan menghilang, dia menutup matanya dan melepaskan kekuatan rohnya ke atas tungku. Namun, saat dia mencapai tungku, kekuatan rohnya tiba-tiba melambat dan gas yang memenuhi kuali itu ternyata menekan kekuatan rohnya sampai batas tertentu. Tiba-tiba saja, Wilbert Ye membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, air hitam di tungku ini telah tercampur banyak kotoran di dalamnya, dan air hitam ini telah dididihkan sebelumnya. Dilihat dari tampilannya, sepertinya air yang dibuang ke sini telah digunakan. Mungkinkah itu air mayat hitam? Hazel Luo mendengar penjelasan Wilbert Ye, dan air mayat hitam langsung muncul di benaknya. Wilbert Ye sedikit terkejut, memandang Hazel Luo, dan bertanya, kamu juga pernah mendengar tentang air mayat hitam? Ketika Wilbert Ye menanyakan ini, wajah Hazel Luo tiba-tiba menjadi sedikit rumit, kemudian dia mengangguk perlahan, air mayat hitam dapat dikatakan sangat beracun. Masukkan belasan jenis racun seperti kelabang hantu, ular segitiga, katak hantu, dan yang lainnya ke dalam air, lalu terus panaskan hingga air mendidih, kemudian memasukkan orang-orang yang hidup ke dalamnya. Hazel Luo hanya mengatakan itu dan tidak ingin membicarakannya lagi. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, wajahnya suram dan hampir meneteskan air mata. Dia mengatupkan giginya dan berhenti membicarakan air mayat hitam. Dia bahkan tidak ingin memikirkannya lagi. Jangan terlalu memikirkan racun ini. Air hitam di tungku ini memang 90% mirip dengan air mayat hitam. Tapi ini bukan air mayat hitam asli, pasti Raja Obat belum berhasil memurnikan air mayat hitam ini dengan benar. Melihat kecanggungan Hazel Luo, Wilbert Ye menepuk bahu Hazel Luo dengan ringan, dan berpura-pura tersenyum santai. Lie. Namun, tepat pada saat itu, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari suatu tempat, keduanya terkejut dan satu persatu melihat ke arah lobi. Terlihat sosok hitam berjalan mondar-mandir di lobi, langkahnya terlihat sangat kaku, bahkan otot-otot seluruh tubuhnya pun dalam keadaan tegang. Namun,
yang lebih mengejutkan lagi adalah seluruh tubuhnya tertutup lapisan berwarna hitam legam yang sangat menyilaukan, tampak seperti baru raja keluar dari tungku penempaan. Hazel Luo melihat sosok hitam itu, dia terpaku dan berkata, "Sepertinya itu adalah makhluk yang menyerang kita barusan, aku akan pergi memberinya perhitungan dulu." Jangan, sebelum Wilbert Ye selesai berbicara, sosok Hazel Luo sudah bergegas pergi. Ekspresi Wilbert Ye langsung berubah drastis, dia diam-diam menggerutu, makhluk ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, bagaimana kamu bisa melawannya sendirian? Dalam sekejap, Hazel Luo sudah bertarung melawan hitam itu. Hazel Luo memimpin dalam mengayunkan pedang, dan cahaya pedang yang tajam bersiul dan mendarat di tubuh bayangan hitam itu. Ting! Pedang Hazel Luo tampaknya ditebas di atas emas dan besi, mengeluarkan suara dentingan logam yang tajam. Hazel Luo langsung kehilangan akal, dan bayangan hitam itu tampak datar. Dia mengayunkan sebuah pukulan dengan kekuatan besar yang cukup untuk menghancurkan tubuh seorang seniman bela diri tingkat pelancar energi pengumpul Yuan lapisan ke-6. Namun, saat pukulan itu hendak mengenai Hazel Luo, Wilbert Ye mengambil tindakan cepat. Tinju pembunuh 7 langkah. Bang! Tinju Wilbert Ye bertabrakan dengan tinju bayangan hitam itu. Dan angin kencang tiba-tiba pecah, menyebabkan Wilbert Ye termundur belasan langkah. Hazel Luo juga terhuyung ke belakang oleh tabrakan itu dan berdiri berdampingan dengan Wilbert Ye. Lengan Wilbert Ye sedikit gemetar, dan telapak tangannya terasa mati rasa, wajahnya menjadi lebih serius, menatap bayangan hitam itu dan berkata, "Ternyata seorang boneka hidup, tidak heran dia sangat kuat." Boneka hidup. Hazel Luo sedikit terpaku dengan keraguan di wajahnya. Wilbert Ye mengangguk dan berkata dengan serius, "Ditempatkan di sebuah tempat tertentu untuk diciptakan dengan menyingkirkan kekuatan jiwa dan kekuatan rohnya. Kemudian organ-organ tubuhnya dikosongkan, maka dengan begitu boneka hidup dapat dimurnikan." Sesungguhnya, makhluk seperti ini bahkan tidak bisa disebut mayat berjalan, mereka hanya bisa dikatakan sebagai sebuah alat untuk membunuh orang. Boneka hidup yang kehilangan kekuatan jiwa akan menjadi sangat kejam dan haus darah, dan tuannya akan menanamkan kesadarannya sendiri ke dalam boneka hidup itu dan memanipulasinya untuk kepentingannya pribadi. Wilbert Ye melihat boneka hidup dan lanjut berkata, "Dan makhluk semacam ini juga dibagi menjadi 4 macam, boneka besi, boneka perak, boneka emas, dan boneka giok. Setiap tingkatnya dibagi lagi menjadi 9 tingkat, dan kekuatannya meningkat secara bertahap. Sedangkan boneka hidup di depan ini, meskipun hanya boneka besi tingkat 5, tetapi kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan." Wilbert Ye menghela nafas panjang, kekuatan boneka itu cukup mengintimidasi, jika mereka benar-benar bertarung. Sebuah boneka besi tingkat 5 juga cukup untuk mencabik-cabik seorang seniman bela diri tingkat pelancar energi pengumpul Yuan puncak. Hazel Luo kagum melihat bagaimana Wilbert Ye mengetahuinya dengan sangat jelas, tetapi dia tidak bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia melihat boneka hidup itu dan berkata, "Kalau begitu mal kita bersatu untuk membunuhnya." "Tidak perlu serepot itu, selama kita menghancurkan hati boneka, itu sama saja seperti memenggalnya." Wilbert Ye mengangkat matanya, melihat batu kristal bundar yang terlihat di hati boneka itu, mengambil napas dalam-dalam, dan lanjut berkata, "Metode pemurnian boneka hidup itu sangat tidak bermutu dengan menunjukkan hati boneka di luar, ini adalah sebuah kesempatan." Begitu Wilbert Ye selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan, dan pada saat yang sama dia berteriak di dalam hatinya, "Tinju pembunuh 7 langkah." Tinju pembunuh 7 langkah, seni bela diri tingkat bumi kelas menengah, dengan 1 pukulan dalam setiap langkah. Setelah 7 pukulan selesai, kekuatannya mendekati keterampilan seni bela diri tingkat langit. Ketika Hazel Luo melihatnya, Wilbert Ye telah menerjang ke hadapan boneka hidup dengan kecepatan seperti kilat, meninjunya dengan sangat cepat dan langsung mengenai hati boneka hidup. Hus! Namun, tepat saat pukulan Wilbert Ye hendak jatuh, boneka hidup juga menyerang dengan cepat, kecepatannya bahkan sebanding dengan kecepatan Wilbert Ye. Bang!
Tinju Wilbert Ye sepertinya mengenai sepotong emas dan besi, membuatnya terasa mati rasa, dan Wilbert Ye menyerang lagi setelah satu pukulannya meleset. Tinju awan guntur, bang. Boneka hidup menepis pukulannya lagi, dan lingkaran garis-garis halus berguncang di udara. Wilbert Ye masih bergeming, dan sekali lagi melemparkan pukulan yang langsung menekan hati boneka hidup. Tinju Fengshi. Pukulan ketiga jauh lebih cepat dan lebih ganas dari dua pukulan sebelumnya. Itu seperti tembakan panah dari tali busur. Sebelum boneka hidup bisa menampik, hatinya telah terpukul oleh tinjuan Wilbert Ye. Berhasil. Wilbert Ye terlihat sangat bahagia, karena tinju Fengshi begitu kuat sehingga mengenai hati boneka dipukul, seharusnya sangat mudah untuk menghancurkannya. Dan benar saja, batu kristal bundar di hati boneka hidup retak, dan hancur berkeping-keping setelahnya. Langsung saja, Wilbert Ye melayangkan tinju pada boneka hidup lagi. Hanya setelah suara retakan terdengar, batu kristal bundar itu telah hancur sepenuhnya. Namun, pada saat itu, Hazel Luo menyapu sosok itu dan mendarat di hadapan Wilbert Ye. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang, menusuknya dengan ringan dalam satu tusukan. Ting! Ujung pedang dan tinju boneka hidup tiba-tiba memercikkan percikan api kecil pada saat yang bersamaan. Hazel Luo menarik diri, dan berkata kepada Wilbert Ye, "Hati-hati, makhluk ini sangat tidak biasa." Wilbert Ye menenangkan diri, ketika dia melihat dada boneka hidup itu lagi, dia menemukan sebuah kristal bundar merah lain di rongga tubuhnya. Ini sangat berbahaya. Tak disangka hati boneka ini ternyata memiliki misteri yang tersembunyi di dalamnya. Wilbert Ye diam-diam merasa dirinya ceroboh. Jika Hazel Luo tidak bertindak tepat waktu tadi, mungkin dia telah meledak karena pukulan boneka hidup. Pukulan boneka hidup jatuh di udara, dan dia meninju lagi dengan wajah datar, dan kali ini, saat dia melayangkan tinjunya, hati bonekanya berkedip dengan cepat, seperti batu delima yang bersinar. Wilbert Ye dan Hazel Luo sama-sama merasakan kehebatan pukulan ini. Tepat saat Wilbert Ye hendak melawan, Hazel Luo berkata, "Aku akan menahannya, kamu ambil kesempatan untuk menghancurkan bagian dalam hati bonekanya." Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan Hazel Luo yang memegang pedang tiba-tiba mengendur, dan pedang Prestige Red dengan cepat berputar 6 inci di atas telapak tangannya, membuat lingkaran ombak merah. Kemudian Hazel Luo mendorong gagang dengan telapak tangannya, pedang Prestige Red melayang dan menusuk ke arah boneka hidup dengan keras. Ting, ting, ujung pedang dan tinju boneka hidup bertemu, kemudian terdengar suara logam yang tabrakan. Meskipun kekuatan boneka hidup sangat luar biasa, tetapi pedang Prestige Red juga tidak kalah hebatnya, setiap tabrakannya sebanding. Wilbert Ye menatap Hazel Luo dengan terkejut. Dia menemukan bahwa Hazel Luo mengendalikan pedang Prestige Red dengan pikirannya. Hal ini membuatnya terpana. Pikiran yang mengendalikan senjata, hanya ahli pedang kelas 3 yang bisa melakukannya. Tampaknya setelah Hazel Luo bangun dari koma, kendalinya terhadap ilmu pedang menjadi lebih mendalam. Seiring waktu berlalu, kecepatan pukulan mayat boneka secara bertahap melambat, dan setelah beberapa saat, akhirnya muncul sebuah celah. Sekarang waktunya. Wilbert Ye bergerak dengan cepat, dan tinju api yang sudah lama ditahannya tiba-tiba menghantam hati merah boneka. Hanya dalam sekejap, tinju Wilbert Ye mengenai hati merah boneka, dan setelah mendengar suara pecahan, hati boneka ini akhirnya hancur berkeping-keping. Dan napas boneka hidup telah sepenuhnya hilang pada saat ini. Bang! Wilbert Ye mengerahkan kekuatannya lagi, dan seluruh tubuh boneka hidup ini hancur karena pukulannya ini. Buk, buk, bang. Boneka hidup itu menabrak dinding aula, dan tampaknya telah memicu beberapa mekanisme. Kemudian Wilbert Ye dan Hazel Luo melihat sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding batu di hadapan mereka. Mereka saling memandang dan keduanya terlihat terkejut juga penuh kecurigaan. Keduanya melangkah maju pada saat yang sama, melihat koridor dengan cahaya yang berkedip di belakang pintu, berbalik dan saling memandang, mengangguk, kemudian berjalan menuju koridor bersamaan.